Apabila kita lihat bukti artefak yang tersebar di kawasan heritage tempat tinggalan sejarah Samudra Pasai, di situ selain produk-produk lokal yang banyak ditemukan, semisal batu nisan karya daripada penyeni ataupun orang yang memahat di Samudra Pasai, dibuktikan dengan batu andesit, dengan komponen batu yang ada di negeri kita. Kemudian ada kontak-kontak lain yang terjadi pada saat itu dengan berbagai kerajaan ataupun kawasan-kawasan yang dipimpin oleh raja-raja masing-masing yang berkuasa di saat itu. Misal kalau misalnya kita lihat di Asia Tenggara ini ada beberapa kontak yang dibuktikan dengan temuan fragmen-fragmen keramik ataupun porselin-porselin, baik itu yang dominan memang berasal dari Tiongkok, dari Cina, yaitu masa dinasti Yuan, Song, dan Ming. Kemudian juga ada yang kontak dengan Jazirah Arab, itu dibuktikan dengan ditemukan dengan keramik yang berasal dari Mesir dan Arab mungkin sendiri juga ditemukan di Samudra Pasai. Juga ada yang dominan itu adalah artefak yang berasal dari Kesultanan di India. Ya, Kesultanan India itu ditemukan dalam bentuk fragmen keramik, ditemukan juga yang tipe keramik Gujarat. Juga ada beberapa mata uang juga ditemukan yang berasal dari sana di Samudra Pasai. Misal yang ada di vitrin daripada koleksi numismatika Samudra Pasai ini ditemukan ada seorang tokoh yang bernama Sultan Muhammad bin Tughlaq, pemerintah Kesultanan Delhi. Jadi koinnya beliau itu ditemukan di sini. Koinnya terbuat dari tembaga ataupun dari kuningan, belum diverifikasi bahan baku daripada koin ini, tapi secara jelas di sini dituliskan Muhammad Tughlaq. Jadi beliau itu memerintah Kesultanan Delhi semenjak tahun 1328 sampai 1351. Dari tahun 1325 sampai tahun 1351. Dan beliau dikenal dengan sebutan sultannya perekonomian di Kesultanan Delhi, seorang sultan yang berkuasa sangat panjang dan salah seorang sultan juga yang dijumpai oleh Ibnu Battuta sebelum kedatangan beliau itu ke Delhi, ke Samudra Pasai. Kontak lain dengan India itu dibuktikan dengan ditemukannya ada 12 batu nisan yang diimpor dari negeri tersebut, yang disebut dengan tipologi batu nisan Kambai ataupun batu marble stone ataupun batu pualam. Juga dari segi perhiasan juga sangat banyak ditemukan artefak yang berasal dari sana, baik itu gelang-gelang cetiar, kemudian ada manik-manik yang dari batu kuarsa, kemudian juga ada manik-manik Indo-Pasifik, kemudian juga ada cincin-cincin yang digunakan yang diduga kuat berasal dari kebudayaan Delhi, India itu sendiri. Nah, itu untuk kawasan dunia yang luas. Untuk kontak sendiri dengan Asia Tenggara, Kepulauan Nusantara ini juga memiliki keterikatan, memiliki hubungan yang kuat, ya. Terutama mungkin dengan Kesultanan Malaka. Jadi di belakang saya ini kebetulan ini juga ada koin Sultan Muzaffar Shah. Jadi Sultan Muzaffar Shah itu adalah seorang sultan dari Kesultanan Malaka yang koin-koin daripada sultan tersebut juga ditemukan di Samudra Pasai dengan jumlah ratusan bahkan ribuan jumlah kepingan yang telah ditemukan. Ini menandakan bahwa pada saat itu Sultan Muzaffar Shah itu berbarengan ataupun semasa dengan Sultan Muizz Dunya Waddin Ahmad, Sultan Samudra Pasai, anak daripada Sultan Zainal Abidin Ra'u Babdar. Jadi pada masa itu kontak yang terjadi dengan Kesultanan Malaka itu sangat intens saat pemerintahan Sultan Muizz Dunya Waddin Ahmad dan Sultan Muzaffar Shah di Kesultanan Malaka. Selain dari Kesultanan Malaka, kita juga menemukan di Samudra Pasai itu ada media barter dari Kerajaan Palembang. Jadi masih dalam kepulauan Pulau Sumatera ada kontak dengan Palembang. Kemudian beberapa waktu lalu bahkan sampai hari ini kita sangat banyak menerima informasi dari teman-teman kita di Pulau Jawa itu. Mereka menemukan sangat banyak artefak dari Samudra Pasai dalam bentuk batu nisan. Jadi batu nisan tipologi Samudra Pasai yang sebarannya itu menyeluruh, hampir menyeluruh di Asia Tenggara itu
ditemukan di Pulau Jawa itu dalam jumlah ratusan bahkan ribuan saat ini ya. Jadi kontak kita dengan berbagai kepulauan yang ada di Asia Tenggara ini sudah terjalin harmonis semenjak Samudra Pasai itu hadir, semenjak abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi. Jadi sebuah dimensi waktu yang sangat panjang, memiliki kualitas sejarah lini masa yang begitu mendalam, yang perlu kita lihat dan kita baca apa saja yang terjadi pada saat itu.